Selamat siang pemirsa, saya Joa Silaban. Dan saya Rizka Ulina, selamat datang di Liputan Universitas Medan hari ini. Kita akan sajikan berita-berita terkini dan penting untuk Anda. Langsung saja kita mulai dengan berita hari ini. Saat ini fenomena yang sedang populer, yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa. Apakah bahasa Indonesia menjadi pilihan utama? Atau sudah mulai tergeser oleh bahasa gaul dan bahasa asing? Penelitian terbaru yang dilakukan di Universitas Medan Area menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung menggunakan bahasa Indonesia yang baku dalam situasi akademik, diskusi, atau berpresentasi di kelas, atau berkomunikasi dengan dosen. Namun dalam percakapan sehari-hari, terutama di media sosial, mereka lebih sering menggunakan bahasa informal, bahkan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa asing demi kenyamanan dan keakraban. Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi membuat bahasa gaul semakin populer. Banyak mahasiswa merasa lebih keren dan mudah bergaul jika menggunakan bahasa gaul. Bahkan dalam situasi yang sebenarnya membutuhkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sayangnya, kebiasaan ini bisa berdampak pada menurunnya penggunaan bahasa Indonesia secara formal. Bahkan membuat sebagian mahasiswa lupa dengan aturan ejaan yang disempurnakan. Untuk informasi lebih lengkap, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Nicholas dan Bella. Bagaimana situasi di sana saat ini? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Rizka dan Joas. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Bella Lawanda Simanjuntak dan rekan saya Nicholas Tagal. Nah, baik, di sini kami akan mewawancarai satu narasumber mengenai penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa khususnya di Universitas Medan Area. Yuk, ikutin kami. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang. Oke, baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Bella Lawanda Simanjuntak dan rekan saya Nicholas Tagal. boleh dong Kak memperkenalkan diri. Oke, baik. Jadi nama saya Melanie. Kalian bisa panggil saya Mei di sepanjang mungkin wawancara ini kali ya, atau kedepannya juga. Saya dari Fakultas Psikologi, Stambuk ujung-ujung nih. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sebelumnya nih Kak, kami mau ngucapin terima kasih sama Kak Mei yang sudah bersedia untuk hadir di wawancara kali kami ini dengan topik membahas penggunaan bahasa Indonesia di kalangan mahasiswa khususnya di Universitas Medan Area. Kami berharap dari sesi wawancara kali ini dapat memberikan manfaat bagi kami orang lain yang menyaksikan. Nah, kalau Kakak sudah siap nih, boleh dong Kak kita langsung ke pertanyaan pertama. Nah, jadi nih Kak, pertanyaan pertama itu, menurut Kakak nih, bagaimana mahasiswa sekarang nih menggunakan bahasa Indonesia dengan kesehariannya di kampus? Apakah ada perubahan dibanding beberapa tahun yang lalu? Oke, ini maksudnya terkait dengan bahasa bakunya berarti ya? Iya. Oke, kalau terkait dengan bahasa baku, zaman sekarang ini kan bahasa bakunya udah mulai terkikis ya sama anak-anak muda zaman sekarang itu udah jarang yang benar-benar memakai bahasa baku kecuali memang dalam keadaan formal kan. Jadi kalau menurut saya bahasa baku ini memang sudah jauh bergeser dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya tahun-tahun sebelumnya bukan berarti kayak 1 tahun 2 tahun sebelumnya ya. Karena kalau misalnya ditarik dari 1 tahun 2 tahun sebelumnya, 1 tahun 2 tahun sebelumnya ini juga udah menggunakan bahasa yang kayak kita sekarang gitu loh, yang dimana bahasanya itu campur-campur. Ada formalnya, ada informalnya. Jadi nggak ada yang benar-benar tersaring nih mana formalnya, mana informalnya gitu. Tapi kalau misalnya kamu tarik ke 10 tahun yang lalu mungkin itu banyak sih perbedaan dari tata bahasanya. Berarti kalau misalnya dari beberapa tahun ini ada perbedaan ya Kak karena penggabungan bahasa baku dan tidak baku itu tadi. Oke Kak. Nah, jadi nih Kak, menurut Kakak apa saja faktor yang mempengaruhi cara mahasiswa berbahasa saat ini? Faktor ya. Zaman sekarang kan kita banyak apa-apa itu dari digital. Dunia digital, penggunaan media sosial, terus tuh kalau penggunaan kayak email contohnya, terus tuh kayak chat-chat dari aplikasi-aplikasi chatting lah gitu.
itu banyak mempengaruhi sih sebenarnya. Apalagi kan kalau misalnya kita dari media sosial ini kan ada beragam ya. Ada yang dari daerah sana, daerah sini, terus tuh ada yang dari negara sana, negara sini. Itu semuanya bercampur-campur di dalam ya si wadah itu tadi, si media sosial itu tadi gitu. Terus juga ada pergaulan. Contohnya ini kayak kita di kampus nih kan. Kan nggak semuanya orang Medan nih. Betul. Ada orang Pakam, Iya. ada orang Kisaran kan. Terus ada juga orang Tanjung Morawa mungkin, atau mungkin jauh-jauh deh kayak orang Tangerang, atau mungkin ya bahkan di luar dari mungkin kota-kota yang kita tahu gitu. Nah itu juga mereka bisa membawa dampak ya ke bahasa itu tadi, karena mereka juga memiliki bahasa-bahasa mereka sendiri dan ya ciri khas mereka sendiri gitu. Baik, berarti dapat disimpulkan bahwa penggunaan bahasa ini faktornya itu yang kayak media sosial, pergaulan itu juga bisa mempengaruhi cara gaya bahasa mahasiswa itu Kak. Nah, jadi pertanyaan ketiga ini Kak. Jadi apa sih Kak sebenarnya dampak positif dan negatif menurut Kakak mempengaruhi cara mahasiswa berbahasa saat ini? Apakah karena media sosial, pergaulan, lingkungan, atau yang lainnya? Kalau dampak positif dulu mungkin ya. Kalau dampak positif itu salah satunya itu ada keberagaman ya. Jadi kita jadi lebih menghargai dan mengetahui nih gimana sih kalau misalnya orang di daerah yang ini, daerah yang itu, dan itu juga bisa disatukan dalam satu kesatuan bahasa kita sehari-hari gitu loh. Contohnya kayak kita nih, kan dari daerah-daerah yang berbeda ya. Terus kalau misalnya kita lama-lama ngomong, mungkin lama-lama itu mungkin gaya bahasa kamu itu bisa keserap juga ke aku gitu loh. Dan aku juga gaya bahasa aku yang seperti ini bisa keserap juga ke kalian gitu. Itu positifnya di situ. Terus tuh juga kita jadi tahu nih gimana orang-orang di daerah yang berbeda-beda berkomunikasi, apa sih ciri-cirinya, apa sih ciri khas mereka berbahasa gitu loh. Tapi kalau negatifnya mungkin ya itu tadi kayak yang di awal kalian sampaikan tentang bahasa baku itu tadi. Bahasa baku itu mulai tergeser jadinya. Berarti ada sisi positif dan sisi negatifnya lah ya kan Kak. Ya, misal kayak positifnya ragam bahasa, yang kedua sisi negatifnya ini tadi pergeseran. Tapi mungkin Kak, satu lagi sisi negatifnya tuh teman. Banyak nih kan biasa orang yang berbahasa daerah itu kadang ngajarinnya nggak benar nih. Betul. Dari bahasanya, misalnya dia ngasih tahu dari daerahnya itu bukan yang baik-baiknya. Benar, sering kejadian kayak gitu. Betul. Mana itu? Diajarin bahasa-bahasa kotornya gitu. Jadi nih Kak, bagaimana pendapat Kakak tentang penggunaan bahasa gaul atau campuran dalam bahasa asing? Apakah itu mempengaruhi kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Oke, kalau menurut saya itu fine-fine aja ya. Nah, ini contohnya nih. Udah bercampur dia. Menurut saya itu ya baik-baik aja asal memang tepat guna. Maksudnya tepat guna itu ya jangan pula kita berbahasa yang campur-campur itu saat mungkin semisal di keadaan yang formal. Karena kayak di perkuliahan mungkin saat kita berbicara dengan dosen atau saat interview kerja kan gak baik ya kalau misalnya kayak gitu kan, jadi penilaian juga kan. Terus kalau mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pastinya mempengaruhi ya. Cuman ya itu tadi kalau misalnya tepat guna menurut saya nggak masalah gitu. Tapi ya kita juga harus punya dasar, kita harus punya basic gimana sih si bahasa yang baik dan benar ini bahasa bakunya ini tadi gitu. Jadi nggak cuman oke, kita tahu bahasa gaulnya itu tadi atau yang campur-campur itu tadi, tapi kita juga harus tahu ya gimana sih sebenarnya yang baik dan benarnya itu. Jadi kalau semisal ada suatu kesempatan kita disuruh buat suatu tugas, mungkin suatu paper gitu kan, ya kita bisa tahu dasarnya itu dari mana gitu. Kak, baik Kak, terima kasih. Jadi nih Kak, menurut Kakak nih, apa peran kampus atau institut pendidikan dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Nah, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran itu gitu Kak? Menurut saya ya kalau semisal meningkatkan kesadaran itu balik lagi ke individunya masing-masing.
bukan dari kampus atau instansi gitu, atau mungkin dari organisasi-organisasi tertentu, bukan. Kenapa? Karena kalau misalnya pun memang ditanamkan dari luar, kalau kitanya juga nggak bisa menerima, ya nggak bakal bisa keterima kan. Nah, jadi mungkin kalau misalnya dari kampusnya itu bisanya cuma sebatas kayak membuka kelas bahasa, terus kalau di kelas itu menerapkan yang memang harus bahasa formal seperti itu. Itu aja sih kalau misalnya yang dari kampusnya. Oke Kak, baik Kak, terima kasih. Ya, jadi terima kasih banyak buat kami telah mau di sini nih hadir di acara wawancara kami nih, atas partisipasi kakak yang telah memberikan waktu luang buat memberikan sedikit wawasan yang baru lah buat kami. Terima kasih juga atas kerjasamanya buat hari ini, dan mungkin hal-hal penting yang sangat relevan dan kondisi mahasiswa yang saat ini yang telah kakak sampaikan buat kami ini sangat-sangat baiklah dan bermanfaat buat kami, dan kami harap semoga dari obrolan ini kita semua bisa jadi lebih baik dan lebih bijak dalam sadar dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah, dan semoga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman kita yang lainnya, mahasiswa yang lainnya. Makasih buat kami juga. Oke, terima kasih juga untuk kalian berdua. Baik Kak, semoga sukses ke depannya Kak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan kami Nicholas dan Bella atas laporannya. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke rekan kami Zahra dan Manda. Untuk Zahra dan Manda, bagaimana keadaan di sana saat ini? Baik, terima kasih kepada Rizka dan Jos yang telah mempersilahkan kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Amanda dan rekan saya Zahra Cernisa. Dan kami akan mencari satu orang untuk menjadi narasumber kami dan akan kami ajukan beberapa pertanyaan terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan mahasiswa. Yuk, ikut kami. Baik pemirsa, kami sudah bersama narasumber kami. Boleh diperkenalkan dulu Bang namanya? Nama saya Felix dari Fakultas Psikologi. Baik, terima kasih Bang Felix. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancarai pada sore hari ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan nama kami dulu. Saya Amanda dan rekan saya Zahra Cernisa. Oke, gimana kita langsung aja ke pertanyaan pertamanya Bang? Boleh. Nah, Abang ini kan sebagai mahasiswa nih Abang. Menurut Abang, apakah mahasiswa di zaman sekarang ini berbahasa Indonesia dengan baik? Apakah ada perbedaan dibanding mahasiswa di periode sebelum-sebelumnya? Kalau berbahasa Indonesia ya tentu dengan baik mungkin, tapi kalau perubahan mungkin ada, lebih beragam lagi dia, karena itu mungkin karena faktor sosial media juga kita lihat gitu. Oke, boleh. Berarti menurut Abang nih, apa sih pengaruh yang paling mempengaruhi cara berbahasa mahasiswa di zaman sekarang? Apakah media sosial, apakah lingkungannya, pergaulannya, atau ada hal yang lain yang lebih mempengaruhi? Kalau yang paling ya, kalau menurutku pribadi nih, karena pergaulan sih. Karena kalau dari aku sendiri ya, kami di tongkrongan kami ada bahasa sendiri. Kalau kami bilang bahasa bengkel. Kayak misalnya kami beda-bedain, kayak misalnya iya kami buat igoy gitu. Jadi kalau aku rasa ya pergaulan sih, lingkungan sekitar gitu. Tapi media sosial juga berpengaruh gitu. Oke, apakah ada dampak positif atau negatif yang Abang lihat dari cara mahasiswa menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari, baik dari komunikasi sehari-hari ataupun akademik? Kalau dampak positifnya yang bisa aku lihat ya, mungkin komunikasinya lebih efektif lagi kalau misalnya sesama kawan pakai bahasa sesama kami gitu, lebih gampang mengertinya. Kalau negatifnya mungkin kami jadi lebih ninggalin bahasa formal gitu. Kalau misalnya dibutuhin buat bahasa formal jadi agak susah gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana nih pendapat Abang tentang penggunaan bahasa gaul atau campuran dengan bahasa asing? Apakah itu mempengaruhi berkomunikasi bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Tentu mempengaruhi ya kalau rasa ya. Karena ya balik lagi, karena terlalu sering menggunakan bahasa yang campuran-campuran gitu. Nah, jadi kita bisa melupakan bahasa formal yang harusnya kita pakai gitu. Tapi sebenarnya itu nggak masalah, karena kan itu bentuk seseorang mengekspresikan dirinya kayak mana dia bebas berbahasa gitu, kayak gitu kira-kira. Menurut Abang, apa peran kampus atau instansi pendidikan dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Dan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kesadaran itu? Kalau perannya ya, mungkin bisa kampus itu bisa buat kayak seminar mungkin ya.
bagaimana cara penggunaan bahasa Indonesia yang benar, baru bisa juga diadakan workshop tentang seputar hal tersebut lah, seperti itu. Kira. Baik, terima kasih Bang Felix atas waktunya telah bersedia kami wawancarai. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih telah menyaksikan liputan Universitas Medan Area. Saya Rizka Ulina. Saya Joy Silaban. Beritamu, Beritaku, berita kita semua. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa.